Nah, bagi teman-teman yang ingin bepergian jauh menggunakan mobil yang sudah dipasang roof box, ada beberapa cara berkendara yang harus diperhatikan. Apa saja itu? Simak terus dalam video ini. Oke, jadi namanya mobil kalau sudah dipasang roof box, otomatis ada beban tambahan di atas mobil. Selain beban juga ketinggian mobil yang semakin tinggi. Kita ngomongin soal beban. Ketika ada beban di atas mobil, berarti center of gravity mobil itu semakin tinggi. Di mana center of gravity mobil semakin tinggi, gejala limbung dan brake dive itu semakin besar. Jadi, pada saat Anda menggunakan mobil yang sudah dipasang roof box, jaga kendali Anda untuk tidak melakukan manuver terlalu ekstrim. Karena apa? Ketika Anda belok mendadak atau menyalip mobil cukup agresif, itu cukup berbahaya. Dengan gejala limbung yang semakin besar pada saat Anda bermanuver mendadak, beban di atas mobil itu cenderung menarik mobil untuk keluar dari poros setir roda. Tentu berbahaya, Anda lebih cenderung mudah kehilangan kendali mobil. Nah, begitu juga brake dive. Ketika pasang roof box, pengereman mobil juga harus diperhatikan. Normalnya katakanlah Anda mengerem itu di jarak 20 atau 30 meter melakukan pengereman. Kalau mobil dengan roof box setidaknya ada tambahan 10 atau 20 meter. Jadi mulai di 50 atau 60 meter, itu Anda sudah mulai melakukan pengereman. Karena apa? Beban di atas itu akan menghasilkan efek gaya inersia pada saat melakukan pengereman. Itu akan terjadi brake dive. Nah, brake dive ini kan memaksa mobil mendorong ke depan. Pengereman jadi kurang pakem. Itu yang harus Anda perhatikan. Supaya ngeremnya tidak bablas atau tidak terlalu mendadak. Karena otomatis kerja pengereman juga jadi lebih keras dengan adanya roof box yang diberi beban barang. Begitu juga pada saat ditanjakan. Ketika Anda melewati tanjakan, namanya beban, pada saat posisi mobil menanjak, beban ini akan memaksa mobil untuk menarik belakang. Jadi untuk mobil manual Anda bisa gunakan gigi rendah, atau di mobil transmisi Anda bisa gunakan overdrive D3 atau gigi rendah di 2 atau 1 atau L untuk menjaga rasio gigi tetap rendah pada saat menanjak. Nah, sebelum menanjakmu juga Anda harus memanfaatkan momentum. Jadi dari jauh itu Anda sudah ancang-ancang, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan, kemudian mulai injak gas perlahan sampai kecepatan dan rasio gigi cukup untuk menanjak. Ketika ditanjakan, mobil Anda bisa menanjak dengan aman. Dan untuk mencegah tadi gejala limbung, brake dive, kembali lagi, Anda harus jaga jarak dengan kendaraan di depan yang lebih aman, lebih jauh. Begitu juga dengan kecepatan. Kalau mobil yang sudah dipasang roof box, otomatis Anda harus benar-benar aware terhadap kecepatan mobil Anda. Jangan sampai melewati batas kecepatan yang ditentukan. Contoh, misalkan sedang melaju di jalan tol, kecepatan minimal 60, kecepatan paling tinggi 80 atau 100. Jaga kecepatan ini jangan di kecepatan yang paling tinggi, tapi kecepatan minimum ya di sekitar 60 atau 70 km per jam. Karena itu adalah kecepatan aman. Jika terjadi sesuatu, Anda masih bisa mudah untuk mengantisipasi. Dengan kecepatan yang lebih rendah, otomatis gejala limbung mobil itu bisa lebih diatasi. Begitu juga gejala brake dive ketika di depan ada sesuatu harus melakukan pengereman mendadak. Dengan brake dive yang lebih besar, Anda masih punya cukup jarak dan kecepatan aman untuk mobil bisa benar-benar mengerem tanpa harus menabrak di depannya. Dan satu hal lagi yang paling penting, ini banyak nih. Pemilik mobil itu suka lupa kalau pasang roof box, masuk gerbang tol ya, ini contoh masuk gerbang tol atau misalkan portal perkampungan atau di mana di komplek perumahan pemukiman. Ketika lewat portal, akhirnya roof box-nya mentok. Karena pemilik mobil tidak mengukur ketinggian mobil yang sudah dipasang dengan roof box dengan portal yang ingin dilalui. Ya kalau misalkan mau masuk gerbang tol, ternyata masuknya ke jalur yang untuk mobil rendah, lupa, akhirnya mentok palangnya. Nah, itu sayang. Sayang sekali roof box-nya malah lecet. Lebih baik hindari hal itu. Kalau misalkan masuk ke jalan tol, ya gunakan gerbang yang tanpa ada palang. Kalaupun ada yang palang, pastikan mobil Anda memang sudah cukup ketinggiannya. Mungkin kalau untuk di mobil-mobil MPV rendah seperti Nissan Grand Livina atau mungkin Mobilio, oke, masih aman. Tapi kalau misalkan seperti SUV leather frame, Fortuner, Pajero, itu kan dia sudah tinggi, ditambah adanya roof box,
Nah, itu harus Anda perhatikan, takutnya ketinggiannya melebihi palang malah jadi nabrak. Jadi seperti itulah cara berkendara yang harus Anda perhatikan pada saat mobil Anda sudah menggunakan roof box. Nah, bagi teman-teman yang pernah atau sering melakukan perjalanan jauh seperti saat lebaran atau akhir tahun, mungkin ingin cerita, share, atau mungkin ada cara-cara lain atau ada yang harus diperhatikan, bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grit Auto Tips. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @gritautotips. Terima kasih.